Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Indonesia daulatan mustaqilah bi anwa'il adatil muhtalifah walidzalika aujama'inal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama yang terhormat, segenap jajaran dewan juri, dan tak lupa pula teman-teman yang saya cinta sayangi. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segumpal sanjung yang tertumpu hanyalah milik Allah yang maha agung. Salawat berbingkai salam, marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang indah ini, izinkan saya, Ninda Agustin, delegasi dari MA At-Taufikiyah, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata tentang pentingnya meneladani Rasulullah di era milenial. Teman-temanku pecinta dakwah yang saya cintai, memang era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terjadi jauh sebelum generasi milenial ada. Namun keteladanan Rasulullah masih bisa dijadikan panutan hingga saat ini. Segala ucapan dan perilaku Nabi masih relevan dengan yang terjadi di era yang jauh lebih modern seperti sekarang ini. Di era milenial ini, kerukunan antar umat terus diganggu dengan merabaknya hoaks dan ujaran kebencian. Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan atau memberikan contoh untuk saling membenci, memaki, apalagi melakukan persekusi. Teman-temanku pecinta dakwah yang saya cintai, banyak hal yang bisa kita jadikan teladan dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah kesabaran yang selalu ditunjukkan oleh beliau. Ketika Nabi disakiti, tidak ada sedikit pun niat untuk membalasnya. Dalam sebuah kisah diceritakan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melintas di rumah seorang wanita tua, beliau selalu mendapat ludahan dari wanita tersebut. Namun, ketika Nabi mendengar kabar bahwa wanita tersebut sakit, Nabi justru mendatangi rumah wanita tersebut dan mendoakan agar wanita tersebut cepat sembuh dari sakitnya. Hal yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tentu membuat semua orang terkaget. Bagaimana mungkin Nabi datang ke rumah orang yang selalu meludahinya dan mendoakan agar cepat sembuh dari sakitnya? Singkat cerita, setelah kedatangan Rasulullah, wanita tua yang sedang sakit itu kemudian menyatakan masuk Islam dan mengikuti segala keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku pecinta dakwah yang saya cintai, banyak orang yang meremehkan tentang sikap sabar. Padahal kesabaran ini bisa kita jadikan landasan di era milenial seperti sekarang ini. Di era milenial ini, sulit sekali menemukan orang yang begitu sabar seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Terlebih ketika orang tersebut telah terprovokasi oleh berita hoaks atau pesan kebencian. Untuk urusan politik saja seseorang bisa saling membenci. Apalagi untuk urusan keyakinan bisa saling persekusi ataupun intimidasi. Teman-temanku pecinta dakwah yang saya cintai, era milenial memang memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk mendapatkan informasi yang valid. Namun kenyataannya budaya literasi dan cek-ricek di tingkat masyarakat masih sangat lemah.
Akibatnya, ketika provokasi tak terjadi, keramahan masyarakat mendadak berubah menjadi amarah yang tak terkendalikan. Padahal jihad yang sesungguhnya adalah mengendalikan hawa nafsu. Di era sekarang ini, nafsu terus diumbar dan masyarakat membiarkan dikendalikan oleh amarahnya sendiri. Akibatnya, kerukunan antar umat beragama menjadi hal sulit diwujudkan. Padahal Piagam Madinah telah mengajarkan tentang pluralisme, toleransi, dan saling menghormati antar sesama. Seharusnya di era milenial ini, ketika ilmu pengetahuan dan informasi menjadi raja, harusnya tingkat literasi pun juga menguat. Dan tingkat kesabaran masyarakat semestinya juga lebih terjaga. Karena mau bohong atau memprovokasi akan hal apapun dapat dengan mudah terlacak berkat kecanggihan teknologi. Maka dari itulah, kita sebagai umat Nabi Muhammad sudah semestinya kita meneladani beliau. Meski contoh tersebut terjadi ratusan atau ribuan tahun yang lalu, akan tetapi masih tetap relevan jika diterapkan di era milenial seperti sekarang ini. Menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW, marilah kita terus meneladani segala yang telah diajarkan oleh baginda termulia kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Undur maqalah wala tandur mangqalah. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.